Udah pernah coba riset kata kunci belum? Dan biasanya sebelum menulis atau membuat video, Mas Bro dan Mbak Bro itu selalu riset kata kunci atau enggak? Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol gimana cara riset kata kunci. Untuk analisis kompetisi kita akan bahas di video selanjutnya ya. Obrolan kita hari ini yaitu gimana riset kata kunci. Itu adalah obrolan lanjutan dari sebuah playlist yang sudah kita sediakan buat Mas Bro dan Mbak Bro, yaitu belajar SEO untuk tingkat pemula. Dalam playlist ini kita sudah menyediakan banyak video, mulai dari apa itu SEO, gimana cara kerja SEO, apa manfaat SEO, tujuannya, fungsinya, apa aja yang harus dipelajari, kita sudah sediakan rinci di sini. Nanti silahkan kalian buka playlistnya. Yang selanjutnya kita juga sediakan sebuah belajar SEO, playlist belajar SEO untuk tingkat menengah untuk Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Di dalam playlist ini kita sudah menyediakan lebih teknis sih. Di dalamnya 27 cara menulis artikel SEO. Nanti Mas Bro dan Mbak Bro silahkan baca saja di dalamnya. Nah, pembahasan kita hari ini gimana cara riset kata kunci ini adalah bagian dari teknis SEO, yaitu belajar SEO untuk tingkat menengah. Baiklah, mari kita mulai. Hari ini kita akan fokus pada gimana prosesnya untuk meriset kata kunci. Kita mulai dari yang pertama. Kita perlu tentuin tujuan. Obrolan kita hari ini akan terfokus, kita ngambil objeknya adalah kekitaan. Jadi kita di kekitaan punya sebuah permasalahan. Kekitaan adalah agensi yang digital yang tingkat kecil. Kenapa kita bilang kecil? Karena kita sudah memulai sebenarnya proses ini semua dari tahun 2009. Tapi kita nggak pernah berpikir untuk menjadikannya sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang gede gitu. Akhirnya pelan-pelan dalam 2 tahun terakhir kita membuatnya serius. Dan kita melihat bahwa karena kita kecil, kita nggak bisa langsung bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu kita melihat juga permasalahan yang lain, bahwa saat ini belajar SEO dan kursus SEO itu terbilang ribet dan mahal. Kenapa kita bilang ribet? Karena sekarang kalau kita buat misalnya harga untuk kursus SEO itu harganya sudah jutaan, sudah mahal banget. Banyak yang menyediakan kelas-kelas kayak gitu, tapi dari sudut pandang kita itu terbilang ribet. Mereka harus mendaftar dulu, mereka harus menyediakan biaya dan segala macamnya kayak gitu. Nah, sama dengan kesulitan dari Mas Bro dan Mbak Bro kita sekalian, kita melihat itu sebagai peluang justru. Nah, kita ingin menyediakan sebuah pasar baru, di mana di dalam pasar baru yang akan kita ciptakan, kita ingin membuat sebuah konten untuk siapa saja, khususnya orang awam, untuk belajar SEO, supaya mereka bisa kursus SEO dengan mudah dan juga gratis. Itulah salah satu alasan kenapa kita buat video ini. Itu tujuan yang akhirnya mau kita capai. Nah, karena itu berarti kita melihat ada 2 pasar, yaitu pasar secara umum, yaitu orang awam, pengguna internet, siapapun yang mau belajar SEO, dan akhirnya secara spesifik, secara khusus yang mau kita kejar targetnya adalah para blogger, para YouTuber, toko online, dan juga pemilik website. Mereka yang mau kita target untuk menonton dan membaca setiap konten yang kita buat. Nah, karena kita saat ini melihat secara spesifik, khususnya kita mau lihat dari belajar SEO dan kursus SEO dulu, kita menentukan akhirnya itu menjadi kata kunci kita, yaitu belajar SEO dan kursus SEO. Nah, hari ini kita untuk meriset kata kuncinya, kita akan memakai yang namanya Google Keyword Planner. Google Keyword Planner ini cara membuat akunnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi pastikan kalian kalau belum punya, nanti tinggal masuk ke
Google Search, ke mesin pencari Google Keyword Planner. Karena kita sudah punya akunnya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalian tinggal memasukkan kata kunci aja di dalamnya. Misalnya kita mau mengejar kata kunci kursus SEO, tinggal dikasih koma, spasi, dan belajar SEO. Nah, nanti kalian tinggal menentukan di mana targetnya, yaitu di Indonesia, 2 targetnya, dan bahasanya bahasa Indonesia. Kita langsung klik dapatkan hasil. Nanti setelah dia udah keluar hasilnya, kurang lebih hasilnya akan muncul seperti ini. Tapi ketika kalian memasukkan kata kunci di sini, akan wajar ketika kalian cuma memasukkan 2 kata kunci atau cuma 1 kata kunci kalian masukkan juga tidak terjadi permasalahan. Nah, misalnya kita buat 1 kata kunci di sini, akan keluar 11 hasil. Nah, sedangkan kalau kita memasukkan 2 kata kunci seperti ini, belajar SEO dan kursus SEO, hasilnya itu ada sekitar 43. Dan sedangkan kalau kita memasukkan kata kunci lain yang banyak, misalnya belajar SEO, kursus SEO, belajar SEO gratis, kursus SEO gratis, belajar SEO untuk pemula, kursus SEO untuk pemula, dan SEO seperti ini, hasilnya akan lebih banyak. Hasilnya itu 56. Tapi di dalamnya akan ada masuk kata kunci seperti ini, yaitu jasa SEO murah. Padahal kita nggak membutuhkan kata kunci itu. Jadi ketika kalian memasukkan kata kunci, pastikan kalian hanya memasukkan benar-benar kata kunci yang kalian butuhkan. Diklik hasil, nanti maka hasilnya akan lebih spesifik. Nanti hasilnya akan muncul 44 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, mengenai memasukkan kata kunci di sini, semua kata kunci ini cuma bisa maksimal masuk 10 kata kunci ya. Kalau sudah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian tinggal download saja. Kalau kalian pengen download file biasa, silahkan offline. Tapi kalau kalian sudah punya akun Gmail, lebih baik kalian di-download di Google Spreadsheet. Nanti tinggal masuk ke Google Drive kalian, tinggal kalian pilih, tinggal diklik download. Nanti ketika hasilnya sudah keluar, hasilnya akan muncul kurang lebih seperti ini. Tinggal kalian copy, nanti kalian masukkan ke sebuah sistem. Ini sudah pernah kita buat videonya, nanti akan kita silakan klik nanti link di pojok kanan atas ya. Silakan copy di sini. Nah, ketika kalian sudah copy di sini, tugas kita selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu membuat konten. Nah, membuat konten ini maksudnya apa? Sebaiknya setiap kata kunci yang kalian punya ini dibuatkan satu konten khusus. Alasannya kenapa? Jadi nanti ketika orang masuk ke kata kunci, misalnya belajar SEO, ketika diketik belajar SEO, maka website kalian dan juga video kalian yang muncul di sini. Misalnya di sini website kita belum masuk, tapi Google Map kita sudah muncul di sini. Nah, tinggal kalian memastikan seperti itu. Dan kalau misalnya ada juga yang mencari kata kunci belajar SEO di YouTube, nanti video kita juga bisa muncul di halaman paling atas seperti ini. Itu kenapa kita perlu membuat masing-masing kata kunci. Jadi nanti setiap kata kunci ini diketik, dipastikan bisa nanti channel kita atau website kita bisa muncul di posisi yang pertama di mesin pencari maupun di hasil pencarian dari YouTube. Kurang lebih begitu Mas Bro, bagaimana cara sederhana, cara paling gampang untuk meriset kata kunci. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro sekalian masih ada pertanyaan, nanti silahkan kalian bertanya langsung. Nanti silahkan kalian komen di bagian video yang kita punya. Kita pastikan nanti kita akan membalas setiap komen yang ada. Silahkan tinggalin jejak komen, jempol, dan kalian silahkan berlangganan. Nanti kita akan pasti kunjungin balik. Kita juga akan tonton videonya. Biasanya kita tonton videonya sampai habis. Kurang lebih seperti itu. Ini satu komentar belum kita balas 3 jam yang lalu, dan akan kita balas. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang SEO on page. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.
dan juga share video ini ke orang-orang yang membutuhkannya. Pasti bermanfaat, senang bisa berbagi. Selamat berkarya.